Pagi-pagi jalan ke sekolah. Cakep. Tidak lupa baca doa. Cakep. Selamat pagi semuanya. Cakep. Salam dan bahagia. Mapalus konten terdiri dari kata Mapalus dan konten. Mapalus merupakan budaya sekaligus sebuah kearifan lokal dari Provinsi Sulawesi Utara, khususnya suku Minahasa yang menjadikan Mapalus sebagai nilai dan gaya hidup masyarakat Minahasa. Mapalus pada dasarnya memiliki prinsip kolaborasi dan gotong royong. Konten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik. Dengan demikian, Mapalus konten yang dimaksud adalah sebuah sistem kolaborasi untuk menghasilkan konten-konten informatif dan mengedukasi. Artinya, Mapalus konten melibatkan kolaborasi gotong royong antara para peserta didik dan guru-guru untuk membuat informasi menjadi sebuah konten yang bermanfaat dan mendidik. Strategi pembelajaran Mapalus konten ini dirancang dengan 3 langkah utama yang dikenal dengan 3M, yaitu menggali, mengolah, dan memublikasikan. 3 langkah ini tentunya berorientasi pada kolaborasi, di mana nilai gotong royong merupakan dasar dari Mapalus konten. Langkah pertama yaitu menggali. Pada kegiatan ini, peserta didik secara berkolaborasi mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan. Guru mengarahkan peserta didik untuk menelusuri informasi yang sifatnya akurat dan detail. Adapun alat yang direkomendasikan untuk membantu menggali informasi yang dibutuhkan yaitu dengan menggunakan rumus 5W1H. Selain itu, peserta didik diberikan keluasan untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya seperti buku, artikel, internet, YouTube, ataupun wawancara secara langsung. Pada bagian menggali dari Mapalus konten ini, peserta didik secara berkolaborasi melalui pembelajaran berdiferensiasi, dibimbing untuk mencari, menemukan, dan memvalidasi informasi. Langkah kedua yaitu mengolah. Kegiatan yang dilakukan dalam mengolah yaitu mendesain informasi secara menarik dengan bantuan aplikasi Canva. Adanya aplikasi Canva yang diberikan pemerintah secara premium untuk akun belajar menjadi sumber daya yang mendukung dalam mendesain konten secara maksimal. Selain itu, aplikasi ini dapat dijalankan secara fleksibel melalui Chromebook sekolah maupun smartphone yang dimiliki oleh peserta didik. Melalui student agency, peserta didik difasilitasi dan diberi ruang untuk saling memberikan pandangan dan gagasan mereka dalam menentukan konten yang akan didesain. Nilai dari Mapalus konten pada bagian kedua ini begitu kuat karena biasanya beberapa peserta didik mengalami kesulitan untuk mendesain. Di situasi inilah peserta didik secara berkolaborasi, bekerja sama untuk membantu, berbagi, dan menuntun peserta didik lainnya yang mengalami kesulitan. Langkah ketiga adalah memublikasikan. Pada kegiatan ini, peserta didik secara berkolaborasi mengatur dan menyusun konten yang sudah siap untuk dibagikan, seperti pembuatan caption atau deskripsi pada sebuah postingan. Setelah informasi didesain dan dikemas dengan baik menjadi konten beserta deskripsinya, maka siaplah konten tersebut untuk diunggah pada sosial media. Selain diunggah, peserta didik juga dapat membagikan hasil karyanya melalui presentasi kelompok dan majalah dinding di kelas. Melalui Mapalus konten, peserta didik menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran ini, berbicara mengenai ownership atau kepemilikan. Konten yang dibuat oleh peserta didik perlu untuk dihargai dan diapresiasi dengan cara membagikan konten tersebut. Pengalaman dari penerapan Mapalus konten di kelas, terlihat peserta didik sangat antusias belajar. Ketika dibentuk kelompok dan kemudian ada sesuatu yang mereka lakukan dengan langkah 3M, tidak hanya sekedar mendengarkan guru yang terus-terusan berceramah di depan kelas, tetapi selama pembelajaran, peserta didik diberikan ruang untuk berkolaborasi dalam menghasilkan sebuah informasi menjadi konten yang bermanfaat. Strategi Mapalus konten ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik menggali informasi dari berbagai platform yang tersedia berdasarkan kebutuhannya. Hal ini merupakan bagian dari berdiferensiasi konten. Kemudian,
siswa diberi kesempatan secara gotong royong berdasarkan kemampuan dan gaya belajarnya untuk mengolah informasi menjadi sebuah konten. Hal ini pun terdapat nilai diferensiasi proses. Dan yang tidak kalah penting adalah memublikasikan konten atau membagikan konten. Dari berbagai jenis konten yang mereka buat, jadilah sebuah karya yang bisa dibagikan secara luas. Dan ini pun merupakan bagian dari diferensiasi produk, di mana terdapat beragam karya yang dihasilkan dan dibagikan siswa melalui pembelajaran. Situasi seperti ini membuat peserta didik menjadi betah dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan dalam beberapa kali saat pergantian jam pelajaran atau istirahat, peserta didik masih terus-menerus mau menyelesaikan tugas mapalus konten seakan tidak mau beranjak dari ruangan kelas. Oleh sebab itu, optimalisasi penggunaan gadget pun dilakukan pada peserta didik. Biasanya di sekolah dalam mengikuti pembelajaran mapalus konten, peserta didik diberikan fasilitas Chromebook per kelompok untuk menyelesaikan proyeknya. Tetapi, kalaupun proyek tersebut belum bisa diselesaikan di sekolah, maka rangkaian alur 3M dari mapalus konten ini bisa secara fleksibel diselesaikan di rumah menggunakan gadget atau smartphone yang dimiliki oleh peserta didik.